Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tajwid pada surat Al-Adiyat. Sebelumnya, saya infokan terlebih dahulu untuk melihat hukum-hukum tajwid yang lebih jelas. Linknya sudah kita siapkan di kolom deskripsi video ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Di sini ada alif lam qamariyah karena ada alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas. Makanya alif lam qamariyah ini biasa juga disebut dengan izhar qamariyah ya, karena dibaca jelas. Wal ya, jelas. Wal di sini ada mad asli atau mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas ain. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Wal adiyah. Ya, ada mad tabi'i lagi karena ada fathah berdiri di atas huruf ya. Cara bacanya, ya-nya dibaca 2 harokat. Wal adiyah. Ya, segitu cukup ya. Wal adiyati dhabha. Dhab. Kita bertemu dengan qalqalah sughra karena ada ba yang sudah sukun dari asalnya ya. Cara bacanya dipantulkan dan pantulannya kecil aja, ngalir, karena kita langsung mengucapkan ke huruf berikutnya yaitu ha. Dhabha. Ha di sini ada mad iwad karena ada fathah tanwin yang diwaqafkan ya. Fathah tanwin ini diubah menjadi fathah dan dibaca panjang 2 harokat. Jadi dhabha 2. Dhabha. Lanjut ke ayat selanjutnya. Fal muriyati qadha. Fal ada alif lam qamariyah karena ada alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Mana alifnya? Nempel di fa nih ya. Mana lamnya? Ini lam. Ketemu sama huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya lamnya dibaca jelas. Jangan mantul, jangan ditahan. Bukan fal, tapi falmu. Satu ketukan lam walaupun sukun, walaupun huruf sukun, dia tetap satu ketukan ya. Jadi salah satu ciri dari alif lam qamariyah, lamnya biasanya sukun ya. Falmu ada mad tabi'i karena ada dhammah bertemu dengan waw sukun. Cara bacanya dibaca panjang 2 harokat. Riya. Ri-nya punya hukum tarkik atau dibaca secara tipis karena ada ro barisnya kasroh. Jadi kalau ro barisnya kasroh otomatis dibaca tipis. Falmuriya. Ya mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf ya. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Falmuriyati qad. Ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukun dan sukunnya asli. Biasanya cirinya ada di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah pembacaan ya. Qad ha di sini ada mad iwad karena ada fathah tanwin yang diwaqafkan. Cara bacanya fathah tanwinnya diganti menjadi fathah saja dan dibaca panjang 2 harokat. Ha gitu. Qad ha. Fal mughirati subha. Falmu. Ketemu lagi sama alif lam qamariyah karena ada alif yang nempel di fa, alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya
Lamnya dibaca jelas. Fal, mughi, ghi, mad tobi'i, karena ada kasrah di huruf ghin bertemu dengan ya sukun. Cara bacanya dipanjangkan 2 ketukan. Fal mughi, ghira. Ra-nya yang pertama dia punya hukum tafkhim atau dibaca secara tebal karena ra-nya barisnya fathah ya. Yang kedua, di ra juga ada mad tobi'i karena ada fathah berdiri nih, pengganti alif ya. Maka cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Fal mughirati subha. Subha. Ini ada qalqalah sughra lagi. Karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya sukun asli ya. Dibacanya pantulannya kecil. Subha. Ha ketemu sama mad iwad. Karena ada fathah tanwin yang diwaqafkan atau diberhentikan. Maka cara bacanya fathah tanwin ini diganti menjadi fathah saja dan dipanjangkan 2 harokat. Subha. Jadi catatannya di sini kan ada alifnya belakang haknya. Sebenarnya ada alif atau nggak ada alif, intinya kita lihatnya fathah tanwin. Kalau huruf terakhir yang kita berhentikan itu adalah harokatnya fathah tanwin, maka dibacanya sesuai dengan hukum mad iwad, dipanjangkan dan diganti fathah ya, fathah dan alif. Ha gitu. Jadi nggak usah lihat alifnya. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'athar. Ro-nya dibaca tebal atau tafkhim karena ro sukunnya didahului oleh huruf berbaris fathah. Jadi kalau misalkan lihat ro sukun, menentukan tebal atau tipisnya, kita lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya fathah atau dhammah, maka ro-nya dibaca tebal untuk ro sukun. Fa'atharna bihi. Hi ada mad silah qasirah. Sebabnya karena ada hak domir, ini adalah hak domirnya, diapit oleh 2 huruf hidup. Huruf hidupnya yaitu nun harokatnya fathah dan nun harokatnya fathah juga setelahnya. Dan huruf setelahnya bukan hamzah. Huruf setelahnya kan fathah ya, bukan nun ya, bukan hamzah. Maka dia jadi mad silah qasirah. Cara bacanya dipanjangkan haknya 2 harokat. Atau kalau dalam Quran cetakan Indonesia kita mudah aja tinggal lihat. Biasanya kalau untuk mad silah qasirah si haknya itu harokatnya kalau nggak kasroh berdiri dia dhammah terbalik kayak gitu ya. Fa'atharna bihi naq'a. Naq'a ada qalqalah sughra karena ada qaf huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli dan dia ada di tengah kalimat, maka cara bacanya dipantulin dan pantulannya kecil aja. Naqa'a, dialirin. Naqa'a. Ketemu lagi sama mad iwad karena ada fathah tanwin yang diwaqafkan. Maka cara bacanya fathah tanwinnya diganti menjadi fathah dan dibaca panjang 2 harokat. Naqa'a gitu. Naqa'a, ainnya 2 harokat. Fawasatna bihi jam'a. Fawasat. To-nya qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli, sukun dari sananya ya. Jadi cara bacanya pantul dan pantulannya kecil aja, ngalir karena kita langsung ngucapin huruf berikutnya. Fawasatna bihi. Hi di sini ada mad silah qasirah lagi karena ada hak domir. Ini adalah hak domirnya didahului oleh huruf hidup dan terakhirnya juga huruf hidup ya. Ba-nya kasrah hidup kan, jimnya fathah hidup juga, dan huruf setelahnya ini bukan hamzah tapi jim, maka haknya dibaca panjang 2 harokat. Fawasatna bihi. Bihi jam'a. Jam'a. Di sini ada hukum izhar syafawi.
Sebabnya karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ain. Cara bacanya, mimnya dibaca jelas sesuai dengan tempat asal keluar makhraj tersebut. Jam'a, jam'a. Jadi walaupun mimnya sukun, dia tetap punya satu harokat ya. Jam'a. Jangan ngebut kayak gini nih. Fawasatna bihi jam'a. Gara-gara mimnya nggak mau ketahan. Padahal mim itu dia memang sifat aslinya punya sifat tawasud. Jadi pertengahan antara ditahan dan mengalir. Jadi tidak terlalu ditahan dan tidak terlalu mengalir. Jadi wajar kalau masih ada am-amnya. Jam'a. Karena memang harus dirapetin lagi bibirnya walaupun sukun ya. Dikembalikan ke tempat asal keluar dari mim tersebut. Jam'a gitu. Jam'a. Ada mad iwad lagi karena ada fathah tanwin yang diwakofkan. Cara bacanya fathah tanwinnya diubah jadi fathah dan dibaca panjang 2 harokat. Gitu. Innal insana li rabbihi lakanud. Inna ada gunnah musyaddadah, yaitu disebabkan karena ada nun bertasydid. Musyaddadah itu artinya tasydid, jadi nunnya bertasydid, makanya cara bacanya gunnah itu artinya dengung, berdengung. Dengung tuh apa sih? Dengung itu suara yang dibunyikan sampai terasa ke batang hidung atau pangkal hidung. Inna gitu. Ditahan dengungannya 2, 3 atau 4 harokat. Inna gitu ya. Innal ini ada alif lam qomariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qomariyah yaitu hamzah ya. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas. Makanya biasa disebut dengan izhar qomariyah ya, karena bacanya jelas. Innal, jangan sampai innal, jangan ya. Innal ilsa ada ikhfa ausat. Sebabnya karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yaitu sin. Cara bacanya karena sin sama nun itu makhraj hurufnya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, maka ini samarnya pertengahan aja, tidak terlalu ke huruf N, tidak terlalu ke eng. Jadi il, enggak ing, enggak juga in, tapi il, masih di tengah-tengah. Il, samar-samar sambil berdengung ya. Ini juga dengung, ada dengungnya. Dengungnya dengung aridoh namanya. Jadi dengung yang baru muncul ketika nun tersebut berhadapan sama huruf yang harus misal sama ikhfa ini, sama huruf ikhfa ya. Jadi tidak setiap saat ada ilsa, innal ilsana. Sa di sini ada mad tabi'i karena ada fathah ketemu sama alif. Cara bacanya dibaca 2 harokat, dipanjangkan. Sa, innal ilsana li rabbi. Bi-nya ditekan, ada tasydid. Li ra. Oh iya, ro-nya juga dia punya hukum tafkhim. Ro-nya berbaris fathah, maka cara bacanya ditebalkan ya. Liro, liro bukan lira, hati-hati, tapi liro ya. Lirabbihi, hi ketemu lagi sama mansilah qasiroh karena ada hak domir. Sebelumnya adalah huruf hidup, setelahnya juga lam huruf hidup, dan huruf setelahnya bukan hamzah. Makanya haknya dibaca panjang 2 ketukan. Li rabbihi lakanud. Lakanud ada mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf lain yang disukunkan. Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya domah. Huruf lainnya mana? Dal. Tadinya domah tanwin disukunkan karena berhenti. Maka dibacanya jadi boleh panjang lebih dari 2, boleh 4, boleh 6. Lakanud. Dalnya punya hukum qalqalah kubro atau qalqalah besar. Sebab ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti. Jadi awalnya dia domah tanwin, karena berhenti jadi sukun.
maka dia jadi punya hukum qalqalah yang besar, pantulannya besar. Lakanud gitu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa inna, ada hukum gunnah musyaddadah atau gunnah aja karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya berdengung dan dengungannya ditahan sampai kerasa ke hidung, boleh 2, 3 sampai 4 ketukan. Wa innahu, hu mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit oleh 2 huruf hidup, nunnya hidup, ainnya hidup ya, dan huruf setelahnya bukan hamzah melainkan ini ain ya. Maka cara bacanya hadomir ini baca 2 ketukan. Wa innahu gitu. Kalau di mushaf cetakan Indonesia gampang aja, haknya biasanya sudah berharokat dhammah terbalik atau kasrah terbalik. Jadi kita tinggal baca ya. Wa innahu ala, la mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam. Cara bacanya dibaca panjang 2 harokat. Ala za mad tabi'i lagi karena ada fathah berdiri di atas huruf zal. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Zalika la syahid. La syahid. Di sini ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena berhenti atau karena waqaf. Mad tabi'inya mana? Ini kasrah bertemu ya sukun. Huruf yang disukunkannya mana? Dal. Tadinya dhammah tanwin menjadi sukun. Cara bacanya boleh panjang sampai 6, 2, 4 atau 6. La syahid. Dan di ujungnya ada qalqalah kubra atau qalqalah besar. Sebab ada dal yang sukunnya karena berhenti. Dal itu huruf qalqalah ya. Dia sukunnya karena diberhentikan. Makanya dibacanya pantulannya besar. La syahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa in, ada gunnah musyaddadah karena ada nun bertasydid. Dibacanya berdengung 2, 3 atau 4 ketukan. Wa innahu, hu mad silah qasirah karena ada hak domir diapit oleh 2 huruf hidup yaitu nun dan lam. Huruf setelahnya bukan hamzah, yaitu lam ini ya. Bukan hamzah aja ya, selain hamzah. Cara bacanya hak domir ini dibaca 2 harokat. Wa innahu lihubbi, hubbi tekannya ada tasydid. Lihubbil khai, lihubbil kha. Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu kha. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas. Lihubbil khairi, khai di sini ada lin karena ada fathah di huruf kha ketemu dengan ya sukun. Cara bacanya pendek aja, dilunakan aja. Khai, khai, lihubbil khairi. Ri-nya punya hukum tarkik atau tipis, dibaca tipis karena ro-nya berbaris kasrah. Jadi otomatis ya dibaca tipis. Khairi, khairi lasyadid. Lasyadid ketemu lagi sama mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya mana? Ini kasrah ketemu ya sukun. Huruf yang disukunkannya adalah dal ya. Maka dia bacanya boleh sampai 6. 2, 4 atau 6. Lasyadid. Dan di ujungnya dalnya punya hukum qalqalah kubro atau qalqalah besar karena dalnya sukunnya karena berhenti. Tadinya dhammah tanwin karena berhenti jadi sukun ya. Jadi pantulannya besar. Lasyadid. Afala ya'lamu idza
ma fil qubur. Afala, la ada mad tabi'i, karena ada fathah ketemu alif, dibacanya panjang 2 harokat. Afala ya'lamu idza, za mad tabi'i lagi, karena ada fathah ketemu alif, dibaca panjang 2 harokat. Idza bu'thira ma mad tabi'i lagi, fathah ketemu alif lagi, dibaca panjang 2 harokat. Bu'thira ma filku, filku alif lam koma riyah, karena ada alif lam bertemu dengan huruf komariyah yaitu qaf. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas. Fil kubur, kubur, bur, ro-nya dibaca tebal karena ro-nya jadi ro yang disukunkan kan, dan sebelumnya wawu sukun, dan sebelum wawu sukun itu ada dhammah ya. Kubur, bur. Selain itu, selain ro-nya tebal, ada yang kelewat nih. Ini juga mad arid li sukun ya, karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan. Mad tabi'inya mana? Dhammah ketemu wawu sukun, terus huruf yang disukunkannya ro. Makanya bisa lebih dari 2, bisa 2, bisa 4, bisa 6 panjangnya. Ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussi, sodnya ditekan, ada tasydidnya. Wa hussila ma mad tabi'i, fathah ketemu alif, dibaca panjang 2 harokat. Ma fissu, alif lam syamsiyah, karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu shad. Cara bacanya alif lamnya nggak dibaca, melainkan kita langsung baca ke shad. Fissu, fissudur, dur, mad arid li sukun, karena ada mad tabi'i bertemu huruf lain yang disukunkan. Mad tabi'inya adalah dhammah ketemu wawu sukun, huruf lainnya adalah ro, sehingga panjangnya boleh lebih dari 2, boleh 4, boleh 6. Fissudur. Dan ro-nya, ro yang disukunkan ini dibacanya tebal atau tafkhim, karena sebelumnya ada wawu sukun dan sebelum wawu sukunnya ada dhammah. Fissudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna ada gunnah musyaddadah karena ada nun bertasydid, dibacanya berdengung, dengungannya ditahan 2, 3 atau 4. Inna rabba, banyak ditekan, ada tasydidnya. Rabbahum bi, ketemu sama ikhfa syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya berdengung. Ini boleh dengan 2 cara, boleh rapat bibir atau boleh renggang sehelai kertas. Contoh yang rapat, inna rabbahum bihim, hum bihim, ya dengungin sampai kerasa ke hidung. Sekarang contoh yang renggang, inna rabbahum bihim, ya inna rabbahum bihim ya, bihim ya. Ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ya. Cara bacanya mimnya dibaca jelas sesuai dengan makhraj atau tempat keluarnya. Nah, hati-hati, biasanya di mim sukun ini karena bertemu dengan ya takut ketahan jadi gembut. Inna rabbahum bihim yau, saking takut ketahan. Padahal nggak usah, tadi seperti telah dijelasin mim itu punya sifat tawasud. Jadi dia memang kalau misal ada masih ada emnya memang sifatnya seperti itu. Jadi tetap satu ketukan aja mimnya, rapetin lagi bibirnya. Inna rabbahum bihim ya, masih ada nya sedikit. Bihim yau, yaunya ini adalah harf lin atau huruf lin karena ada fathah ketemu wawu sukun. Cara bacanya lunak. Yau, yauma idzilla, ada idgham bila gunnah karena ada tanwin kasrah bertemu dengan lam.
Cara bacanya, masukkan ke huruf lam langsung, jangan dibaca lagi tanwinnya, tapi tidak berdengung, jadi cuma ditekan aja. Yauma idzilla, yauma idzilla khabir. Bir, mad arid li sukun, karena ada mad tabi'i yaitu kasrah bertemu ya sukun, bertemu huruf lain yang disukunkan karena berhenti, yaitu ro ya huruf lainnya. Dibacanya panjangnya boleh sampai 6, 2, 4 atau 6. La khabir. Dan bir itu ro-nya punya dibaca tarkik atau tipis, karena sebelum ro ada huruf berbaris. Ro-nya kan jadi sukunnya. Sebelum ro sukunnya ada huruf ada ya sukun, dan sebelum ya sukunnya ada kasrah ya. La khabir gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.